Oke, guys, ini aku screen share yang kita mau bikin hari ini ya. Oke, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Buat let me see. Ada Araf, ada Fahri, ada Hanif, Nadia, Sakib, Zizi dan Zia ya. Oke. Hari ini kita mau bikin lanjutin website kita, website coffee shop kita. Nah, di sini ada menu gallery ya. Kemarin kita udah bikin yang home, yang about us, yang menu, sekarang yang gallery. Nah, gallery-nya ini sebenarnya simple aja. Kita mau nampilin gambar-gambar yang eh ada efek apa ini namanya? Efek naiknya gini ya. Nah, ini secara HTML sebenarnya sederhana. Kita cuman menampilkan gambar sama caption. Ini kan ada 6 ya, ada gambar sama caption. Yang bikin dia pop up itu adalah si CSS-nya ya. Nanti kita lihat gimana caranya. Oke, aku share yang eh ini ya. Ini bukan. Ya. Ini kamu buka dulu websitenya yang ini. Passwordnya coding 4. Oh, coding 4. G-nya ada 2. Bentar, ini aku klik dulu ini. Nah, ini kalau zoom-nya agak susah ya ininya ngalangin tab di atas. Oke, nah kita lihat dulu materinya di Canva ini. Hmm, Nah, oke, jadi agenda hari ini refresh materi yang kemarin. Kita udah belajar HTML itu sebagai kerangka website kita dan CSS itu dekorasinya ya. Dan kita udah bikin halaman homepage, ini index HTML, terus about, terus menu, dan hari ini kita akan bikin gallery ya. Dan di HTML itu kita udah belajar cara membuat gambar, cara membuat daftar, cara membuat link, navigasi, bookmark, dan table ya. Oke, nah kita akan belajar tentang CSS Grid. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ada navigasi dari website kita, terus ada judul dari halaman tersebut, which is ini gallery ya. Ini sebenarnya judulnya bisa bebas sih. Ini aku tulisnya Our Beautiful Gallery. Nah, ini kita mau tampilin gambar dan keterangan gambar atau caption ya. Nah, secara HTML-nya ini gambar itu kita masukin ke figure, terus isinya itu image dan ada fig caption, maksudnya tuh figure caption ya. Jadi caption dari si gambar ini. Nah, kenapa sih kita harus pakai figur ini? Kan udah ada image gitu kan. Kenapa nggak langsung image aja gitu. Nah, ini nanti ada fungsinya. Nah, ini. Jadi, figur dan fig caption itu kayak foto gitu ya. Nah, di sini figur tuh maksudnya satu satu bungkus ini gitu, satu bungkus foto ini namanya figur. Dan ini digunakan untuk menandai bagian website yang berupa gambar dan caption. Jadi dia nih kayak satu paket gitulah gitu ya, satu foto beserta captionnya itu dimasuknya ke figur. Dan ini berguna bila browser atau ada aplikasi lain yang bisa membaca HTML yang membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, kalau kamu ingat, di pertemuan pertama kita kan udah belajar tentang heading ya. Heading kan ada heading 1, heading 2. Nah, itu tuh sebenarnya berguna kalau kamu pernah buka Google Docs, itu di sebelah kiri layar tuh nanti ada misalnya ada apa namanya navigasi gitu. Navigasi misalnya kamu bikin cerita nih ya, kamu tulis chapter 1, kamu jadiin itu heading 1. Nanti di sebelah kiri tuh ada tulisannya chapter 1. Terus nanti kalau kamu chapter 2-nya dibikin heading juga ada chapter 2 gitu. Jadi memudahkan untuk navigasi otomatis
dengan adanya heading. Nah, kalau figur ini juga sama sebenarnya. Kalau misalnya dia ada satu aplikasi lain, misalnya contoh gampangnya itu Word ya. Word itu kalau bikin kamu bikin skripsi atau bikin laporan, itu nanti kamu perlu bikin daftar gambar. Jadi nanti di skripsi kamu tuh kamu perlu bikin daftar gambar, gambar satu misalnya bagan A, gambar dua misalnya bagan B gitu ya. Nah, kalau kamu bikinnya manual gitu, bagan A ini ada di halaman berapa ya? Itu tuh takes time dan itu rawan salah karena bisa jadi hari ini kamu ngetik-ngetik terus halaman jadi berubah gitu kan. Nah, untuk bikin secara otomatis kamu perlu bikin figur itu gitu. Nah, itu fungsinya ya. Nah, ini aslinya kalau kamu cuman bikin HTML-nya aja, nanti ini jadi kayak gini. Ini yang navigasi yang kita udah bikin kemarin, nav. Terus ini heading satu H1. Dan ini figur yang isinya ada image, IMG gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih banyak ke bawah, cuman kan nggak muat di sini, jadi aku potong aja. Sebenarnya ini masih ada, tadi kan gambarnya ada 6 ya, ada 6 gambar sama 6 keterangan gitu. Tapi eh, karena ini besar jadi nggak ke capture di sini. Nah, kamu lihat kan bedanya dengan eh, yang kita inginkan gitu ya. Yang ini beda banget kan? Padahal isinya sama, HTML-nya sama, cuman ini doang isinya. Cuman tampilan yang beda karena ada apa? Karena ada CSS-nya ya. CSS-nya itu, nah kita mau belajar CSS Grid. Nah, kalau kamu lihat di sini, tadi kan aturannya kayak gini ya. Jadi nanti kamu bikin di HTML kamu ada satu div yang pakai kelas gallery container. Ini sebenarnya nama kelasnya bisa apa aja. Misalnya kelas galeriku gitu ya. Tinggal nanti di file CSS kamu sesuaikan namanya. Misalnya ini kamu kelas galeriku, berarti di sini nanti di CSS titik galeriku gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk eh menjadi wadah dari si galeri ini. Galeri ini kita ingin atur elemennya, which is image-nya gitu ya, gambar-gambarnya dalam tata letak grid ya. Grid itu artinya apa? Grid itu kayak jaring gitu. Kayak misalnya kalau kamu punya buku matematik yang ada kotak-kotaknya itu loh. Mungkin itu waktu SD ya. Nggak tahu aku kalau SMP atau SMA mungkin ada apa enggak ya. Dulu kan ada tuh buku tulis yang isinya kotak-kotak gitu. Nah, itu grid. Nah, grid itu dipakai buat mengatur tata letak gitu. Nah, di sini kita bikin kelas CSS-nya itu kita kasih tahu bahwa kita akan pakai display grid. Ya, kita akan mengaktifkan CSS grid. Nah, di sini berarti nanti ada kolom, ada baris, ya kan? Namanya grid itu ada jaring-jaring gitu ya, ada kolom sama barisnya. Dan ini nanti eh, di ini yang memberitahu ke si browser, si Firefox atau si Chrome untuk bikin seperti ini, grid template column. Jadi atur semua elemen di dalam beberapa kolom gitu. Dalam beberapa kolom yang auto fit. Jadi nanti otomatis dia yang masuk-masukin kolomnya, bukan kita yang ngatur. Misalnya ini di posisi berapa, ini posisi berapa, enggak. Nanti dia yang ngatur. Nah, dan satu kolom itu eh, minimal 280 pixel. Nah, ini tentunya kamu bisa ganti ya. Misalnya, oh, aku pengennya agak kecil lagi gini. Misalnya, ininya 100 pixel aja gitu. Bisa. Itu nanti kamu bisa sesuaikan. Tapi ini sebagai contoh 280 pixel. Dan dia ada gapnya. Jarak antar gambar ini nih yang ini gap. Ini 25 pixel. Dan dia ada max width. Jadi maksudnya lebar maksimalnya itu 1000 pixel. Jadi ini si gallery container ini yang putih ini nih itu maksimalnya 1000 pixel. Kalau misalnya layarnya lebih dari 1000 pixel, misalnya ada satu display raksasa gitu ya, mungkin kayak di apa namanya di supermarket gitu kan ada display yang gede banget gitu. Itu kan pasti lebih dari 1000 pixel. Nah, nanti kalau kita kasih max width kayak gini, yang muncul cuman 1000 pixelnya doang, nggak nyampe ke ujung gitu.
Nah, ini margin, ini jarak atas bawah. Terus padding itu maksudnya di dalam. Jadi bedanya margin sama padding. Kalau margin itu jarak antara elemen dengan sekeliling di luarnya. Jadi jarak misalnya ini garis ini dengan ini ujung yang ini gitu ya. Sedangkan kalau padding itu jarak antara garis dari elemen itu dengan sesuatu yang di dalamnya. Jadi kayak misalnya si caption ini dia ada padding terhadap apa namanya box yang mengelilingi dia di dalamnya ini gitu ya. Nah, jadi arti dari kelas ini adalah atur tata letak elemen dalam div yang ini menggunakan grid atau jaring menjadi beberapa kolom. Nah, aturnya otomatis gitu ya. Tiap kolom lebarnya minimal 280 pixel. Dan masukin sebanyak mungkin kolom yang bisa muat dalam lebar website kita gitu. Jadi kayak misalnya 1000 pixel ini kan dia maksimal ya. Misalnya kita punya maksimal 1000 pixel. Nah, kalau kita bikin satu kolomnya 280, jadinya berapa? Berapa apa namanya? Berapa kolom gitu. Nah, ini kan tapi minimal. Sedangkan kalau gambar kita mungkin aja lebih dari 280 kan. Makanya ini misalnya ini jadi tiga gitu, 280, 280, 280. Tapi ini cuman minimalnya. Bisa jadi ini misalnya 350, 350, 350 gitu. Tapi itu lebih dari 100 ya. 1000 ya. Jadi mungkin 300, 300, 300 gitu. Nah, seperti itu ya untuk grid. Nah, terus ada nanti kita akan pakai yang namanya media queries. Media media queries tuh nanti bentuknya kayak gini pas di CSS. Ini apa sih gitu? Media max width 768. Ini maksudnya untuk mendefinisikan CSS khusus untuk device-nya tablet. Kalau yang ini tuh tadi, ini kan kayak gini, ini website ya. Website itu which is apa defaultnya adanya di desktop, di desktop. Nah, sedangkan kalau gimana kalau website aku dilihat di tablet, tampilannya jadi kayak gimana gitu. Nah, kita bisa definisikan di sini. Untuk tablet misalnya, karena tablet lebih kecil, misalnya segini nih tabletnya. Aku pengennya cuma dua aja per baris, cuma ada dua gambar gitu. Terus kalau misalnya yang lebih kecil lagi, nah ini 480 pixelnya lebih kecil lagi, which is ini untuk handphone, dia akan definisikan sendiri, misalnya ya udah satu baris satu gambar aja gitu ya. Nah ini fitur untuk menyesuaikan tampilan website sesuai dengan besar layar browsernya gitu. Nah ini juga disebut dengan desain responsif atau responsive design. Jadi kalau kamu pernah dengar oh ada website yang desainnya responsif. Artinya tampilan website itu akan berubah mengikuti besar layar gitu. Dan ini akan berguna untuk memudahkan apa nah ini agar tampilan di media yang berbeda yaitu komputer, tablet dan handphone bisa enak untuk digunakan ya. Pernah nggak sih kamu lihat website yang di komputer tuh tampilannya rapi gitu ya, enak gitu dipakai. Tapi begitu kamu buka di handphone, berantakan. Atau enggak mungkin apa terlalu kecil gitu. Jadi dia seolah-olah handphone kita tuh kayak layar lebar gitu. Sedangkan di situ ada banyak item gitu ya. Misalnya ada artikel banyak gitu. Terus kita jadi susah ngelihatnya harus kayak kita zoom dulu baru bisa kita klik gitu. Nah, itu tandanya nggak responsif. Dia cuma pakai tampilan untuk layar lebar atau si komputer. Nah, yang bagus tentunya yang responsif. Kenapa ya? Karena kalau misalnya website kita itu nggak menyesuaikan dengan apa device-nya, nanti akan sulit digunakan kan. Misalnya bayangin aja kalau misalnya ada Tokped gitu ya, Tokped, tapi dia tampilannya tuh nggak kayak sekarang kan. Kalau misalnya kamu buka di handphone kan gampang ya ngelihatnya ya. Ada gambar foto, ada fotonya, terus ada tombolnya, which is kamu tinggal klik gitu. Sedangkan kalau yang tampilan website itu kan kalau dikecilin sampai ke handphone kan jadi kecil banget gitu. Ini gambar-gambar tasnya gitu misalnya dia jualan tas itu bakalan jadi kecil nggak enak dipakai gitu. Nah, dan biasanya kenapa sih kita perlu bedain ini?
apakah maksudnya kalau tablet ini warnanya beda gitu dengan handphone? Enggak juga gitu kan. Tentu saja kita pengen website kita itu tampilan garis besarnya ya kayak warna sama font itu kalau bisa stabil untuk semua layar kan. Kayak misalnya layar di komputer, fontnya sama dengan layar di tablet atau handphone. Tapi yang biasanya membedakan ini adalah berkaitan dengan pengaturan gridnya gitu. Yang tadi ini, yang si apa susunan foto ini. Kalau misalnya di website di komputer bisa lebih lebar, bisa lebih banyak elemennya. Kalau yang tampilannya kecil kayak di tablet atau handphone bisa lebih sedikit supaya nggak terlalu penuh ya gitu. Misalnya nih untuk layar kecil foto galeri ditampilkan jadi satu foto per baris. Nah, eh kalau yang ini CSS-nya ini kan kita bikin sendiri nih. Apa kita yang tentuin misalnya ini berapa pixel terus gapnya berapa. Nah, sekarang ini udah ada yang namanya CSS framework yaitu kumpulan pengaturan tampilan website dalam CSS yang udah dibuat rapi dan siap pakai, supaya kamu nggak perlu ngatur detail tiap elemen website kamu. Nah, kalau kamu bayangin, kamu bikin dari nol, di satu website ini kan kamu harus definisiin font stylenya, ya kan, fontnya mau apa, terus apa besar fontnya berapa, warna fontnya apa, warna backgroundnya apa, gitu kan. Terus kayak misalnya ini gridnya ini maunya kayak gimana itu kamu yang hitung sendiri nih gitu ya. Nah, sedangkan kalau si CSS framework itu semua udah dibikinin gitu. Jadi kalau kamu masukin ini ke dalam framework, dia otomatis ini jadi ini kan masih standar ya Times New Roman. Kalau CSS framework itu udah langsung rapi gitu. Ini udah bagus tampilannya. Terus ini juga image-nya mungkin nggak akan sebesar ini gitu ya. Ya, tergantung dengan framework yang kita pilih. Nah, fontnya udah dipilihin, tampilan formulirnya udah rapi gitu ya. Tombolnya udah cantik, udah warna tertentu, misalnya ada warna biru gitu. Terus ujung-ujungnya tuh udah tumpul, tahu kan yang tombol yang nggak kotak banget gitu. Nah, terus, nah ini contoh frameworknya apa aja sih? Ada Bootstrap, terus ada Tailwind dan lain-lain. Ini banyak sekali frameworknya. Ini yang terkenal, yang Bootstrap sama Tailwind ini. Kita nggak akan belajar sekarang, tapi ini cuman kayak pengetahuan kamu aja bahwa kamu sebenarnya nggak perlu bikin kayak gini lagi nih. Kamu nggak perlu bikin satu persatu, tapi kamu tinggal pakai. Nah, untuk mempercepat development website kamu, sama membuat tampilannya jadi konsisten, ya kan? Supaya dengan sekali CSS itu semua tampilan di website kita sama gitu. Terus otomatis responsif. Dia kalau kita pakai framework, otomatis dia akan di framework itu udah didefinisikan. Kalau misalnya tampilan tablet kayak gimana, tampilan apa mobile kayak gimana gitu ya. Nah, dan juga punya grid system. Nah, ini tata letak terbagi atas baris dan kolom kayak gini. Dan umumnya ini 12 kolom ya. Ini contohnya. Jadi misalnya kita mau bikin ya udah kita mau bikin di sebelah kiri ini jadi apa namanya? Navigasi gitu ya. Navigasi kita mau kasih link misalnya what's new terus di bawahnya ada blog, terus di bawahnya ada kontak us segala macam. Nah, di sebelah kanan ini, bagian ini yang 2/3-nya ini isinya artikel kita. Nah, kita tinggal bikin div. Kita bikin div, terus kita kasih kelas ini. Call 4 dengan call 8. Kita nggak usah tulis-tulis lagi tuh call 4 berapa piksel ya. Call 8 tuh berapa piksel gitu. Dia udah otomatis. Nah, itu enaknya kalau pakai CSS Framework. Terus misalnya di bawahnya, kalau yang di bawahnya kita bikin dua. Jadi di sini kalau 6, di sini kalau 6. Jadi kan totalnya 12 ya. Nah, ya, seperti itu kemudahan kalau pakai CSS Framework. Which is udah termasuk yang lanjutan ya. Karena kita masih pemula, jadi kita belum bahas yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita praktekin. Kita praktekin. Mana dia?
Nah, di di halaman ini kamu scroll nih, ini kan ada text gallery.html. Ini kamu em, copy aja. Hmm, ini kamu copy. Terus kamu bikin di sini, kan ini ada index, menu, about ya. Ini abaikan yang ini ya, karena ini kan aku sediain untuk yang sesi-sesi berapa gitu. Nah, kalau kamu kan pasti nanti tampilan cuman about, index, menu, sama style ya. Kamu bikin file baru, klik new file, ketik gallery.html, gallery HTML. Dan ini seperti biasa, kamu tulis dulu ininya, apa HTML-nya. Head, aku pakai ini aja. Title-nya gallery. Sama ini bodinya, body HTML-nya. Nah, di sini aku paste di sini aja. Teks yang tadi. Teks yang itu aku paste di sini. Terus ini nanti aku bikin. eh oh iya, ini navigasinya belum ya. Ini actually kita copy paste aja lah. Ini dari index. Ini aku copy aja dari index supaya aku nggak ngetik banyak. Yang navigasinya ya, navigasinya kamu bisa copy paste dari index. Dan jangan lupa tambahin satu link baru di navigasinya karena kan kita mau bikin gallery itu kan baru ya. Gallery terus ini gallery HTML. Jangan lupa ini nanti navigasinya kamu copy paste ke yang lain juga ya, kayak ke index. Kamu copy paste lagi nih. Kamu kan udah tambahin gallery. Terus yang about kamu copy paste juga, tambahin kan udah ada galerinya. Terus yang menu HTML juga kamu tambahin yang galerinya. Oke, back to gallery. Nah, di sini Our Beautiful Gallery ini judul ya. Jadi kita pakai H1, heading satu. Terus nanti ini apa sih secangkir kopi hangat? Ini tuh eh ini bentar. Oh, lihat di ini gimana sih? Oh, nih. Oh, oke. Jadi yang captionnya nih yang kopi pilihan terbaik ya. Nah, kopi pilihan terbaik ini nanti jadi caption. Kita masukin ke feed caption aja dulu deh. Kopinya jadi kehapus. Nah, secangkir kopi hangat nih maksudnya image-nya. Image-nya, nanti kita ambil image-nya. Masih ingat nggak ALT, alt, alt image? Ini untuk deskripsi dari gambar ya. Jadi ternyata si secangkir kopi hangat itu deskripsi gambarnya. Nah, ini nih nanti jadi figure. Figure itu isinya image sama feed caption ya. Nah, gitu. Wait, ini dulu. Nah, nanti em, ini kan kita mau bikin jadi satu div supaya kita bisa ngatur grid-nya ya. Berarti ini kita masukin ke dalam div class sama dengan gallery container. Nah, div-nya itu kita tutupnya di sini sebelum body selesai. Ini untuk gambar satu, ya kan? Ini kan ada 6 gambar. Jadi ini copy paste aja lah. Suasana coffee shop nyaman, ini jadi di sini. Terus tempat bersantai favorit, ini jadi caption. Terus sedikit lagi. Barista sedang membuat kopi, jadi keterangan gambar ALT di sini. Terus barista kami yang profesional, ini jadi caption. Caption.
Terus lagi latte art bunga. Ini jadi keterangan gambar. Seni latte yang indah ini jadi caption. Terus pilihan kue manis. Eh, kenapa diklik? Pilihan kue manis jadi keterangan gambar. Kue yang lezat ini jadi caption. Satu lagi tampilan depan coffee shopnya ya. Tampilan depan coffee shop jadi keterangan gambar. Tampak depan ini jadi caption. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, aku hapus ini supaya dekat. Kalau kamu lihat di sini kan baru figur, image, source. Source-nya ini kan masih kosong ya. Ini kan harusnya kan alamat gambarnya kan. Which is nanti kita taruh di sini, di image. Ini ada image. Aku udah taruh ke coffee.png. Jadi ini nanti kamu tulis image coffee.png gitu ya. Terus yang suasana coffee shop ini itu jadi interior.png. PNG. Si barista ini jadi barista.png. Terus latte art bunga jadi latte.png. Kue manis ini jadi cake PNG sama eksteriornya ini jadi eksterior.png. Nah, ini kalau kamu preview, kita run ya. Nah, kita klik gallery, jadinya seperti ini. Kenapa jadinya seperti ini? Karena kita belum atur CSS untuk grid-nya, ya. Nah, itu nanti kamu copy paste aja dari sini untuk grid-nya. Ini ada di paling bawah CSS-nya. Tapi itu menyusul. Sekarang kamu kerjain yang ini dulu aja. Kalau nggak nanti kamu udah keburu lupa, ya. Nah, gambar ini dapat dari mana? Gambarnya kamu bisa nyari di internet atau ini udah aku siapin gambar. Kamu ini aja, klik kanan, save image as, kamu taruh di download atau di mana gitu ya. Barista PNG apa. Ini udah ada masing-masing udah ada judulnya. Cake PNG gitu ya. Setelah kamu save, nanti kamu upload di sini. Caranya klik yang ini nih, upload file. Nah, kamu pilih deh file-filenya. Kalau udah upload, nanti kamu pindahin ke folder image. Oke, dikerjain dulu ya. Sekarang yang perlu kamu kerjain, bikin dulu file gallery.html, terus kamu save dulu nih yang image-image ini. Kamu save ke komputer. Kamu save ke komputer, nanti kamu upload ke sini ya. Dicoba dulu. Oke. Kalau ada kesulitan, langsung bilang aja.
Gimana? Ada yang udah ngerjain? Ada yang masih bingung? Kak, boleh Hmm? apa? Cara nampilin fotonya lupa saya. Cara nampilin foto. Fotonya Iya. udah kamu upload belum? Oh, sudah dapat fotonya. Oke, udah diupload, terus udah dimasukin ke image. Oh iya, belum belum. Nah, drag and drop dulu aja. Misalnya tadinya, eh, aku contohin ya, upload, misalnya aku upload ini, barista PNG kan, ini nanti munculnya di bawah sini nih. Nah, ini nanti kamu klik, terus drag ke image dot, image dot, folder image. Nah, ini karena aku udah ada, dia nanya mau di override atau enggak. Ya, aku override aja lah. Nah, kalau udah ada di image, kamu ketik ini aja, image src sama dengan image garis miring yang tadi kita upload. Misalnya coffee.png, barista.png gitu ya. Alt ini untuk keterangan gambar. Ini tuh kalau kita buka nanti jadi kayak gini nih. Kalau full screen ya, jadi kayak gini. Nah, ini nanti kita bisa atur supaya dia muncul jadi grid. Jadi apa namanya? Jadi ke grid. Bisa ya? Kamu cobain satu gambar dulu aja. Kalau yang lain ini satu dulu aja. Yang ini yang figur, terus image, source-nya kamu tulis alamatnya, terus fix caption, terus kamu refresh ini di sini. Nanti tampil apa enggak gambarnya.
Kak, ini saya bingung habis ini kayak gimana. Bentar, aku mau share screen dulu ya. BTW masih di mute. Oke. Nah nih, Hmm, oke. Udah kamu upload belum image-nya? image-nya yang bagian ini bukan? Eh, iya, heeh. Ini kamu ini sendiri ya? Pakai image sendiri ya? Iya. Oke. Tunggu, Aku image-nya itu harus harus yang harus yang beda ke yang ini, atau boleh yang sama? boleh yang sama, boleh. Kalau mau pakai image sendiri juga bisa. Yang di website yang aku kasih kan eh, kalau mau pakai udah tinggal download gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau cari sendiri boleh. Hmm. Oke, ini mana nih? Oh, udah bisa edit belum? Oh, udah. Nah, ini tuh tanda sama dengannya kan di luar. Oh, Ini nggak usah nih. Tuh. Terus ini karena ada di dalam folder image, kamu ketik dulu image garis miring matcha 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 oh iya kehilangan dot haknya. JPEG. Namanya. Matcha pilihan. Oke. Nah ini lanjutin dengan format kayak gini. Ini jadi nanti di sini tuh kayak gini. ALT apa? Sama bawahnya ada big caption. Nah ini. Ini kamu pindahin ke sini. Suasana coffee shop yang nyaman. Oke. Ini tapi gambarnya belum ada ya? Iya, itu aku kira boleh. Nanti aku mau cari yang beda aja. Oh, oke. Ini kalau kamu mau samain juga nggak apa-apa sih. Sementara. Iya. JPEG. Nah, misalnya kayak gini dulu ya. Previewnya nah. Previewnya Itu eh, bukannya yang di atas udah kok di itu lagi ditulis ulang. yang mana yang ini? Iya, yang itu. Ini Oh, kan sebenarnya kan oh iya. gambar gambar yang beda. Cuman kamu belum ada kan di sini. Nanti Iya. kamu tambahin dulu. Oh ya, oke. Gallery. Nah, jadi nanti kayak gini. Ini di tambah-tambahin dulu gambarnya. Nanti baru kita atur apa gridnya ya. Ini kan udah muncul gambarnya. Cuman ini masih belum pakai grid. Mak naruhnya berapa foto? Ada enam foto. 6 foto. Oke. Terus nanti kalau mau, oh, oh oke oke oke. Makasih, Kak. Oke. Oke. Ada yang mau share screen lagi? Zia gimana Zia? Makanannya warna pink juga nggak? Iya, belum makanan deh. Mau share screen nggak? Ada yang mau share screen?
Ya, aku share yang buat ini ya, buat bikin apa namanya? Buat bikin gridnya. Nah, gridnya itu sebenarnya ada di sini di bawah ini paling bawah ada CSS-nya, style CSS. Ini kamu copy aja. Ini yang tadi kita bahas pas awal, gallery container, display grid. Ini copy aja, copy. Terus pastenya di mana? Pastenya di style CSS ya. Style CSS di bawah, paling bawah. Terus ini kalau kita refresh, dia udah muncul gridnya. Ya, beda ya. Yang tadi kan kayak begini doang. Cuman muncul satu-satu gambarnya dan ini gede-gede. Ini setelah kita udah pakein CSS yang grid ini, gallery container ini, nanti jadi kayak gini. Nah, kalau kamu lihat, ini kan layarnya lebih kecil ya. Ini anggaplah misalnya jadi tablet gitu. Jadi di sini cuma dua tampilannya. Tapi kalau kamu maximize open in a new tab, ini jadi tiga karena ininya udah berubah. eh, lebar dari layarnya udah berubah. Dan kita udah setting kan kalau layarnya itu eh, beda antara layar yang lebar dengan layar yang sempit. Kalau mau nguji cobanya, ini sebenarnya browsernya ini kamu tinggal tinggal ini aja, tinggal resize aja tuh. Kalau dia segini, nanti munculnya kayak gini. Kalau dia segini, nanti munculnya kayak gini. Kalau dia sempit, kayak gini. Nah, mungkin kalau handphone ini lebih kecil lagi, which is nanti yang muncul cuma satu. Kak, Hmm. Ya, tadi itu lihat di mana template buat gridnya? ada di website yang aku kasih, yang ini, yang Oh, sesi oh, 4, di paling sesi bawah ya? 4, paling bawah. Ini kan tadi Makasih, yang Kak. kanvanya, gambarnya, ini kamu save-savein, sama ini nanti paling bawah. Oke. Nih yang ini, kamu copy paste ke Hmm, style CSS di Makasih, sini. Kak. Oke, sama-sama. Mm-mm. Ya, yang dibikin dulu ya, yang ini ya, yang dari ya, dibikin dulu. Udah, baru nanti kamu ubah CSS-nya. Soalnya kalau HTML-nya masih berantakan, dipakein CSS juga it will not save it. Nggak maksudnya jadi sama aja, jadi berantakan kalau misalnya HTML-nya belum jadi gitu ya. Jadi bikin dulu sampai jadi HTML-nya, baru yang CSS-nya ini kamu tambahin yang grid tadi. Ngomong-ngomong kemarin asistensinya ini nggak berguna nggak? Kira-kira ada yang Iya, Kak. Tadi dibantuin. oke, at least jadi selesai ya PR-nya. Itu tuh kalau ya pas aku ini aku kuliah di UI jurusan ilmu komputer. Nah, dulu itu ini ada asdosnya kan, ada asisten dosen. Jadi ada kelas asistensi gitu. Nah, apaan sih kelas asistensi? Kita aku penasaran apaan sih? Jadi kayak kita diapain gitu. Ternyata ya itu si asdosnya itu ngebantuin kita ngerjain PR. Misalnya ada yang kita nggak ngerti, ya udah dia nanti jelasin caranya. Terus kita coba kayak gini atau bukan? Oh iya benar gitu. Jadi ibaratnya eh, homework kita, tugas dari dosen itu udah bisa kita selesaikan sebelum pertemuan yang berikutnya gitu. Ya, hopefully sih itu bakal berguna buat kamu juga. Nanti kalau kamu udah kuliah, kamu juga bisa jadi asdos. Jadi apa? Asisten dosen yang ngebantuin untuk kelas ini, eh, untuk mahasiswa baru gitu yang masih belum tahu banyak bisa kamu bantuin kayak gitu. Ya lumayan.
dapat ini juga, dapat uang saku dari ininya, dari kampusnya. Hmm. Nah, kalau misalnya nanti kamu juga udah kuliah, misalnya nggak ada asistensi gitu. Nah, kalau bisa kamu cari temen yang sama-sama eh, pengen kerja bareng gitu. Maksudnya nggak cuman nyontek kerjaan kamu, tapi emang sama-sama mau belajar. Ini gimana ya caranya ya gitu. Jadi kayak ngerjain bukan kerja kelompok sih, karena kan kerja kelompok kan beda kan pasti nanti ada juga. Ini tugas individu tapi ngerjainnya bareng supaya bisa saling apa ngasih masukan gitu. Seru sih kalau menurutku, apalagi IT ya. Karena sekarang tuh udah banyak banget teknologi yang masih sangat cepat gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngikutin tuh, ya bisa jadi kita ketinggalan. Apalagi udah banyak apa nih? My Coffee Shop. Oh ini, oke tadi tuh lihat ya. Oke, ini linknya, eh passwordnya coding 4. Siapa ini yang mau kuliah tahun depan? Rahmat siapa? Wait. Hmm. eh eh, 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 Rahmat ini maksudnya Altamis. Apa siapa sih? Rahmat siapa? Saya anak magang, Kak. Eh, kamu, kamu menyusup ya? Menyusup. Ya, apa namanya? eh, kayak mengingat pelajaran yang udah saya pelajari sebelum-sebelumnya gitu aja sih, Kak, sebenarnya. Penasaran doang. Jadi jangan dimasukin asistensi kelas aja. Sebagai murid aja di sini. Oke. Ya, intinya kalau kuliah itu, em, kalau kamu udah pernah coding di SMA, itu sebenarnya nggak susah sih. Maksudnya, aku dulu kan sama sekali belum pernah coding ya. Belum pernah coding, jadi nggak tahu gimana sih bikin program gitu. Nah, biasanya kalau di kampus itu nanti ada bahasa pemrograman yang ditentukan gitu. Misalnya, kalau dulu di UI itu pakai Java. Ya mungkin sekarang udah beda lagi gitu ya. Mungkin ada yang pakai Python atau mungkin ada bahasa-bahasa lain gitu ya yang diajarin. Malah justru yang web programming itu nggak diajarin di UI gitu. Jadi kayak HTML, CSS, JavaScript, PHP itu nggak ada, nggak dipelajarin. Jadi itu benar-benar harus eh, kamu upgrade sendiri skill kamu gitu. Kalau kamu cuman ngikutin yang kurikulum di kampus itu masih kurang ya kalau menurut aku. Karena itu nggak belum ready buat buat industri gitu. Jadi belum ready buat pekerjaan. Karena yang di kampus itu biasanya lebih ke teori gitu ya. Kamu ngerti eh, gimana sih programming itu, tentang algoritma, tentang database, tentang network gitu. Which is kalau kamu baru pertama berhubungan dengan IT, itu kayak masih di awang-awang gitu, apaan sih network gitu, database itu apaan sih gitu. Tapi biasanya sih nanti kalau udah semakin ya kamu kuliah dengan benar gitu ya, maksudnya ikutin kuliahnya dengan benar, itu nanti kamu akan ngelihat bagian apa yang paling menarik buat kamu gitu. Kayak misalnya kalau buat aku yang menarik itu database sama ini sistem desain gitu. Jadi merancang sistemnya. Nah, mungkin ada yang tertarik ke networking sama security gitu ya. Mungkin juga ada yang tertarik sama multimedia gitu kan. Atau mungkin dengan AI segala macam. Ya kalau dulu sih nggak ada AI. Nah, sekarang kan pasti ada. Kalau Pasti ada tertarik nanti dengan di. seluruhnya gimana, Kak? Jadi full stack developer. Ya bagus, bagus. Berarti ini apa bisa cum laude gitu ya. Jadi nanti
akan ketemu yang mana yang akan menarik buat kamu, dan itu kamu dalemin. Terus yang nggak diajarin di kampus itu perlu kamu kamu dalami sendiri dengan cara ya ngikutin tutorial di internet atau misalnya kerja bareng teman atau kamu magang di satu tempat gitu ya. Magang itu sangat berharga sih karena kan kalau magang itu kan nulis code-nya yang udah beneran dipakai gitu loh. Eh, Kalau misalnya kita bikin sendiri kadang-kadang kan bener atau enggak ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya magang kan kamu harus bikin code yang akan dipakai untuk orang dan itu kalau misalnya error ya tanggung jawab gitu. Kalau error ntar stres biasanya supervisornya yang stres kayak gitu. Nah, ya intinya gitulah. Sebisa mungkin eh, upgrade diri karena aku juga waktu dulu kuliah itu aku tuh bisa programming setelah aku nyoba sendiri gitu. Jadi dulu itu kan dulu tahun berapa sih itu? Aku tuh kuliah tahun 2000. 2000. Nah, itu kan masih apa internet masih masih dalam masa-masa awal ya. Which is artikel-artikel tuh baru sedikit gitu. Nah, eh, ada artikel di internet yang ngajarin tentang gimana caranya web programming dan aku cobain ternyata bisa dan wow ternyata aku tertariknya di situ, tertarik di web programming itu. Kalau yang mobile kayak di Android itu aku mm, nggak mengeksplor situ, jadi aku belum tertarik ke sana kayak gitu. Nah, itu baru bisa programming itu setelah nyobain sendiri tutorial di internet itu. Selama diajarin sama dosennya tuh aku nggak ngerti gitu. Kadang malah kayak nyontek gitu. Ini apaan sih? Kamu udah ngerjain atau belum ya? Terus kayak ngeliat, oh ini code-nya ini ya. Terus artinya apa? Kayak harus dipikirin dulu gitu. Tapi pas udah nyoba sendiri, pasti ya insya Allah bisa. Kalau misalnya nyoba sendiri biasanya langsung, oh ini maksudnya gitu ya. Gitu. Oke. Ada yang nanya loh Kak, parah Kakak Hah? nggak diinin. Apa? Ada yang Oh, nanya, ada yang nanya. Iya, iya, iya. Gimana? Siapa yang mau nanya tadi? Maaf Kak, nggak jadi. Tadi udah nyoba-nyoba sendiri, ternyata bisa. Oh iya ya, oke. Nah, biasanya kalau nyoba sendiri terus bisa tuh akan teringat terus. Oke, berhubung udah jam 5 dan Sabira ternyata sudah kabur ya. Enggak, I'm Sabira, still here, Kak. belum Lagi Kak, nyoba masuk belum. pakai HP. you're still there. Jadi sapi Oke, Kak. soalnya Sabira juga mau ngajar katanya. Oke, Yes, Kak, ini. kita udahan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa apa di WA atau mungkin kalau emang butuh lagi nanti kita adain kelas asistensi lagi dengan si Abang Alkomis. Oke, terima kasih buat ada Akil, Araf, Faliha, Hanif, Lovina, Nadia, Raska, Sakit, Zizi, Zia, Alkamis, dan Sabira ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah sekarang hari apa deh? Kamis berarti hari Minggu. Insya Allah Minggu sore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih. End record ya, Sabira. Terima Terima kasih.